Kudak dikduk saat aku melihatmu. Hai, halo semuanya. Jatuh di hadapanku, buatku Selamat datang di Southwest. Hai. Aku Vida bakal nemenin kamu semua dalam perjalanan mencari siapa jati diri kita sebenarnya, khususnya di usia muda. Oke, topik hari ini sangat dekat dengan kita semua, yaitu pencarian identitas diri. Setiap orang pasti pernah merasa bingung sama diri mereka sendiri ya, apalagi saat berada di usia dimana pertengahan antara kuliah sama kerja. Nah, di episode pertama ini kita akan ngobrol bareng tamu istimewa kita yang punya pengalaman dan insight menarik tentang pencarian identitas diri ini. Oke guys, kita sekarang kenalan dulu. Dengan Kak siapa? Hai, aku Dea. Hai, Kak siapa? Aku Safa. Kak siapa yang terakhir? Hai, aku Ayu. Good choice. Oke, sekarang untuk memulai ini aku mau tanya ini ke Kak Dia dulu ya. Gimana sih perjalanan kamu dalam menemukan siapa diri kamu sebenarnya, jati diri kamu? Cukup sulit untuk dijelaskan karena menemukan jati diri itu nggak cepat ya. Jadi kita butuh proses. Dan kalau aku untuk menemukan jati diri itu sampai sekarang pun aku masih bingung sebenarnya. Tapi karena aku sebagai influencer ya, jadi aku tuh mengelola media sosial awalnya sesuai minat dan bakat aku. Tapi ternyata dari situ kok penontonnya sedikit. Jadi aku mulai awalnya kan aku masak-masak ya. Tapi kok view-nya sedikit. Sedikit. Akhirnya Terus kurang beda passion lah ya. passion gitu. Akhirnya aku nyoba buat mukbang. Emang sih banyak banget Iya. biasanya. Emang itu konten cepet naiknya view-nya. Iya, jadi dari situ aku merasa di balik identitas jati diri aku yang sebagai tukang masak, ternyata aku punya passion lain, yaitu sebagai tukang makan. Wah. saling melengkapi. Iya. Wah, menarik banget sih ya, kalau ini pasti banyak yang ngedelet sama pengalaman kamu ini. Tapi banyak juga yang mungkin merasa kesulitan dalam mengenal diri. Menurut kamu, apa sih yang harus dilakukan agar proses ini bisa ditemukan lebih mudah gitu, pencarian identitas jati diri ini? Kalau itu hal pertama ya, pasti kita harus mengenal diri sendiri. Kalau kita nggak tahu apa yang kita inginkan, itu bakalan sulit. Tapi kalau kita udah tahu, aku suka ini, jadi lakukan aja terus. Kalau misal kamu lama-kelamaan bosen, kamu boleh pindah ke hal yang lain. Tapi kamu harus tahu fokusnya kamu itu apa. Pokoknya coba-coba dulu, yang penting berhasil. Ya, Oke. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng tamu kedua kita, Kak Syafa. Dan juga di sini kita bahas lebih lanjut tentang tantangan yang dihadapi anak muda dalam mencari identitas diri kita. Kadang ekspektasi dari keluarga atau media sosial itu bikin kita lebih bingung kan? Menurut kamu, menurut kakak ini, gimana sih cara menghadapi tekanan kayak gini nih? Kalau menurut aku pribadi menghadapi tantangan Oke guys, sekarang kita udah balik ya. sorry tadi. Oke, Kak Syafa lanjutin tadi mau ngomong apa? Pertanyaannya itu tentang ekspektasi orang tua sama orang-orang di media sosial itu gimana sih cara menghadapi hal-hal kayak gitu untuk menemukan jati diri? Oke, jadi untuk menemukan jati diri sebenarnya itu gampang-gampang susah gitu. Karena kenapa? Pertama, gampangnya itu kenapa? Apa yang kita lakukan sekarang itu menurut kita sendiri tuh sudah oke lah, sudah luar biasa dari sebelumnya yang kita belum pernah melakukan hal itu. Tapi susahnya apa? Ketika sudah kita lakukan, ternyata itu tidak selinan sama orang-orang sekitar. Misalnya nih, kita sudah berhasil membangun usaha kecil atau kita sudah berhasil menjadi affiliate. Menurut kita dengan penghasilan antara jutaan rupiah itu menurut kita sudah bagus cukup. sekali, ya sudah cukup ya. Tapi menurut orang di sekitar kita hal tersebut tuh sangat kecil. Jadi seringkali kita itu merasa insecure, gitu nggak sih? Iya, apa sih bahasa Indonesianya? Sawang sinawang. Bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Oh my God, Bahasa sorry. Jawanya sawang sinawang. Nah, sebenarnya nih kayak contoh lain ya. S1 di desa itu mungkin terlihat seperti mahkota berlian, iya kan? Benar. Tapi kalau di mata kita atau di mata orang tua yang memang beliau itu standarnya sudah modern, merasa S1 itu
Ya biasa aja, kayak mungkin ya kayak lulusan SMA zaman dulu. Sekarang kan banyak juga S1 yang pengangguran, tapi semoga saja nanti kedepannya kita mendapatkan pekerjaan yang baik, Amin, amin, mendapatkan, amin. nah seperti itulah pokoknya. Kalau kita mengejar standar orang lain itu jelas tidak pernah memuaskan. Pernah saya dengar satu cuplikan dari guru saya, ketika kita menuruti kemauan orang lain, kita tidak akan pernah mampu untuk itu. Jadi, seperti yang Kak Dea katakan tadi, stop, jangan dengarkan orang lain, berjalan saja dengan fokus apa yang kita sukai, seperti itu. Ya bener banget nih kamu. Nah sekarang menurut Kak Ayu nih, seberapa penting untuk jadi diri sendiri tanpa memikirkan apa kata orang lain lah, apa kata mereka? Apa ya? Sebenarnya aku sendiri masih mendengarkan apa kata orang lain sih. Ya sih, Nggak emang bisa susah. teguh sama pendirianku sendiri. Tapi kalau menurutku itu jalan terbaiknya adalah bodo amat sama omongan orang-orang yang menghujat Yang dan fokus sama ngejudge diri kita. sendiri. Ya, fokus sama diri sendiri, fokus sama tujuan kita itu apa. Kita berusaha aja terus, jangan lupa berdoa. Denger itu teman-teman, jangan lupa berdoa intinya ya Allah. Oke. Oke lah. Kita memang sering terjebak ya dalam ekspektasi. Tapi kalau kita nggak mulai menghargai diri sendiri ini, bisa-bisa kita nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Terus gimana sih menurut kalian? Kalau kita bilang itu berproses itu lebih penting daripada hasil, menurut kalian gimana? Proses itu lebih penting daripada hasil. Siapa dulu? Terserah Oke, kalian jawab. oke ya. Proses lebih baik daripada hasil. Iya, Karena benar. kenapa? Ketika kita memproses, kita akan mendapatkan hasil dan kita akan tahu hasilnya seperti apa sesuai dengan proses kita. Tapi kalau kita mewadah atau langsung kita terjun pada hasil, kita nggak tahu sebelumnya itu seperti apa jungkir baliknya untuk mendapatkan hasil yang sebagus itu. Kalau mungkin orang sekarang itu pewaris lebih enak daripada perintis gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan dilihat dari situ, tapi dari kerja keras di balik kesuksesan tersebut. Kalau menurut aku sih. Pengalaman itu adalah guru terbaik gak sih? Iya, apalagi kegagalan ya. Terus siapa lagi sih? Gak ada. Kalau menurut aku proses itu memang sangat penting karena dari proses itu kita bisa belajar dari kegagalan, Betul, kita guys. bisa belajar dari pengalaman, pokoknya kita bisa belajar dari semua proses. Benar sekali. Ingat. Lanjutkan Kak Dea. Oke. Sudah. Oke, Iya, Kak Ayu, sudah. Kak Ayu. Oh, Kak Ayu pas. Oke, segmen selanjutnya ini, di segmen ini kita bakal lihat beberapa postingan di media sosial yang berbicara tentang pencarian identitas diri. Nah, kalian gimana pendapat tamu-tamu kita tentang ini ya? Sebentar aku tunjukin. Ini nih dari X ini. Aku aja masih bingung sama diri sendiri, kok kamu malah sok tahu sama kehidupanku? Itu gimana menurut kalian? Ini kan termasuk dia tuh mikirin perkataan orang lain, tapi dirinya sendiri tuh masih bingung, tapi dia mikirin perkataan orang lain. Itu gimana? Kalau menurut aku pribadi, bisa lihat lagi postingannya kak. Siap kakak. Oke. Di sini dari X ya nih ada, aku aja masih bingung sama diri aku sendiri, tapi kok kamu malah sok tahu sama kehidupanku. Nah, menurut aku ya, tanpa menyinggung siapapun dan dimanapun kalian itu, ini sudah termasuk apa ya? Dia itu menunjukkan, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun menjudge seseorang ya. Tapi kalau kita memang fokus pada diri kita, ini kan termasuk dia menanggapi orang lain, ya kan? Lah itu tidak perlu sebenarnya. Kalau kita memang fokus pada diri kita sendiri. Cukup fokus sama Iya. proses kita untuk menjadi lebih baik dan mencari jati. Karena kenapa? Kalau menurut aku ya, memang pandangan orang lain seperti yang tadi aku katakan, pandangan orang lain tidak akan pernah benar tentang kita, iya kan? Mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita pamit keluar, kita tuh mau ke majelis misalnya ya, tapi dikira orang-orang itu kita mau ke bar seperti itu kan nggak tahu ya. Jadi cukuplah untuk mendengarkan orang-orang, apalagi orang-orang yang tidak berguna. Seperti itu sih kalau aku. Kalau kakak deh, Kalau Kak aku Ayu. ya, ini kan aku aja masih bingung sama diri sendiri. Kok kamu malah sok tahu sama kehidupanku? Ini seperti kalimat menyindir. Jadi dia itu merasa aku masih bingung sama diriku sendiri. Kamu nggak usah sok tahu tentang kehidupanku.
mendengarkan tapi juga dimasukkan ke hati. Kita sebagai manusia kan masih punya telinga, masih punya mata, jadi kita bisa melihat komentar orang lain dan mendengarkan komentar orang lain. Dan mendengarkan komentar orang lain. Tapi dari situ kita nggak usah memasukin ke hati komentar-komentar negatif itu. Kalau untuk misal komentarnya membantu mensupport kita, itu bisa kayak masukan gitu loh. Itu bisa Saran gitu kan. ya, saran masukan itu bisa diambil. Tapi kalau untuk yang negatif lupakan saja. Kita boleh kok mendengar, kita boleh melihat, tapi nggak usah dimasukkan ke hati. Pilih-pilih aja yang positif dan negatif. Benar banget. Kak Ayu ada komentar lagi? Enggak sih, karena udah disampaikan. Oh, sama oke ini lah, ya. kita lanjut ya. Kita lanjut ke postingan kedua. Apa satu aja? Oke, yang kedua, nggak bisa maksa orang lain buat ngertiin kita karena diri sendiri pun bingung maunya gimana. Sama aja sih konteksnya. Ragu sama dirinya sendiri. Menurut kalian apakah postingan kayak gini tuh membantu atau justru buat kita makin bingung? Kayak dia dulu deh. Kalau Gimana? Oke, Kak Ayu. Terus ini nih, coba lihat. boleh, Membantu atau cuma bikin? nggak bisa maksa orang lain buat ngerti kita, karena diri sendiri pun bingung maunya gimana. Kayaknya postingan ini tuh lebih apa ya, kayak menjatuhkan diri sendiri. Kalau menurutku lebih merendahkan diri sendiri, karena kan selain kita udah nggak pede sama diri sendiri, terus kita menunjukkan ke orang lain juga bahwa kita tuh nggak bisa gitu. Jadi menurutku postingan kayak gini tuh nggak penting, karena lebih menjatuhkan diri sendiri. Iya, pokoknya kita tuh harus tetap positive thinking guys sama diri kita sendiri. Iya, Yakin harus positive aja. thinking. Aku juga setuju sih sama Kak Ayu ini. Kamu Kak Dea Tapi setuju? kalau ini second account atau first account? Kayaknya Iya. sih first account, soalnya ada centang birunya, tapi nggak tahu sih sekarang kan centang biru bisa dibeli ya. Iya. Iya, Kalau benar. account menurut aku ya nggak masalah, karena ini kan nggak masuk identitas diri kita. Mungkin ini buat apa ya, Kebutuhan kayak konten. Dairy, tapi Oh. dia mungkin nggak punya dairy, jadinya pakai posting di sini. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya Mungkin nggak perlu lah ya. Nggak perlu nulis gini di media Iya. sosialnya kan yang baca banyak gitu, nggak tahu siapa yang baca, entah itu orang yang depresi atau gimana. Mungkin Tapi juga baik loh Kak itu. Mungkin dia Gimana, itu gimana? karena kebutuhan konten ya. Jadi iya. bisa meningkatkan viewersnya tapi dia. mungkin juga bisa dianya nggak punya tempat cerita. Jadi Oh, salah iya. satu buat tempat ceritanya dia. No someone to talk. Iya, berarti dilihat dari postingan ini bisa diambil dari dua kesimpulan, diambil dari dua perspektif yang berbeda, tergantung kalian mengambilnya untuk diri kalian sendiri bagaimana gitu guys. Oke, sekarang saatnya sesi Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim waktu kita live streaming tadi ya. Ada dua pertanyaan yang kita bacain. Bagaimana cara menjaga kepercayaan diri saat merasa ragu dengan pilihan hidup? Siapa? Terserah. Oke. Aku. Oke. Aku bagaimana cara menjaga kepercayaan diri? Mm. Berdoa. Jadi sebenarnya Ya Allah, amin. yang pertama adalah berdoa. Jadi kadang kalau kita mau naik ke panggung, mau public speaking Perform. atau mau tampil gitu ya, kita kan pasti tremor banget. Iya, pasti nervous. Kayak aku kalau nggak ngapa-ngapain juga pasti ini jari-jari aku gini sendiri. Tuh kan? Ekstrum. Untuk meminimalisir kayak gini, aku berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga lancar semuanya. Amin. Dan yang pasti aku yakin sama diri aku sendiri, aku bisa. Terus aku mikirin saat aku tampil di panggung, ternyata aku lancar walaupun masih belum terjadi ya, tapi aku pikiranku sudah seperti itu. Dan nanti kalau udah di panggung, udah selesai acaranya, udah selesai, mungkin kalau ada kesalahan orang akan lupakan itu, tapi kalau kita tampilnya istimewa, orang akan tersanjung akan itu. Ya kan, tepuk tangan. Itu kan guys, intinya tuh apa, percaya diri dulu aja, yakin sama diri sendiri. Ada lagi yang mau nambahin? Cukup sih, cukup padat ya. Oke, pertanyaan kedua ya, ada lagi nih. Apa yang harus dilakukan saat kita merasa kehilangan arah di usia muda? Ya ampun, ini banyak banget fenomena di media sosial, kehilangan arah. Sebenarnya kalau menurut aku ya jawabannya simpel, sama kayak dia, sama kayak Kak Dea. Kembali ke Tuhan kita. Maksudnya pulang bukan ya, maksudnya bukan kita pulang ke Tuhan gitu. Tapi kita temukan diri kita tenangkan diri kita di sepertiga malam mungkin seperti itu kita berdoa. Masya Allah. Iya, karena ya memang
sejatinya kalau kita curhat ke manusia, apalagi ke media ya, tentu tidak akan ada habisnya. Semua aib akan terbuka, semua kejelekan akan diketahui oleh siapapun. Gak ada batasnya emang sosial Iya. media. Walaupun bukan keburukan, kita cerita kebaikan pun akan disebarkan. Kadang juga ditanggapi dengan baik ataupun buruk. Makanya kita seperti kayak dia tadi kembali lagi apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita curhat. Ya, Kita kalian curhat. harus tenangkan diri, berdoa kepada Tuhan, yakin sama diri sendiri. Kuncinya itu sih guys, ya kan ya. Oke, terima kasih banyak untuk para tamu kita yang istimewa malam ini. Yang sudah berbagi cerita dan wawasannya di self quest. Oke, pencarian dari diri sendiri itu memang nggak mudah, tapi yang penting adalah prosesnya, benar? Benar. Jangan pernah merasa sendirian karena kita semua sedang berproses. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap jadi diri sendiri ya. Bye bye. Bye. Duduk saat aku melihatmu terjatuh di hadapan